Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya si Bang Teksir lagi. Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, masih edisi besi-besi tua ya sobat-sobat semua. Ceritanya, saya cerita dulu ya sebentar. Ini saya dikasih sama seseorang. Jadi beliau lagi renovasi dan banyak sekali barang-barang tempo dulu yang memang dikumpulkan oleh beliau. Lalu karena beliau juga tahu saya seorang teknisi, jadi daripada dibakar lebih baik dikasihkan. Siapa tahu masih bisa diservis. Nah seperti itu. Jadi ya saya bawa saja dengan harapan pelajaran-pelajaran atau eksekusi-eksekusi yang akan kita bahas ya, itu bisa menambah pengetahuan kita. Jadi kasus apa saja yang hinggap di HP-HP rongsokan ini ya. Jadi ini ada Kodak juga ya. Ini kalau di zamannya itu ya sudah amazing ya, sudah sultan. Tapi sekarang sudah tidak populer lagi karena lebih simpel menggunakan HP ya. Jadi ini ada beberapa macam ya. Ini iPad, lalu ada juga Samsung ya kurang lebihnya 6 ya, 6 unit. Ini Nokia, lupa saya tipenya berapa, tetapi insya Allah semua kita akan kupas tuntas ya. Jadi yang 40 biji saja belum kelar ya, kita kupas hardware-hardwarenya. Ini alhamdulillah ketambahan lagi, jadi agar lebih banyak materi-materi praktek yang nantinya itu kita pelajari bersama ya. Ini Samsung ini itu baterainya kalau sekali cas kalau 4 hari belum habis ya. Nah ini Motorola ini ya, ini adalah HP sultan ya memang pada zamannya. Jadi inilah HP yang pernah saya punya ya. Jadi awal saya punya itu bukan Nokia ya, Motorola ya. Nah seperti itu tadi bentuknya. Nanti akan kita coba cek satu persatu atau kita servis ya. Jadi tunggu saja uploadannya, mudah-mudahan bisa menambah pengalaman kita semua ya. Oke, di konten kali ini saya akan awali untuk eksekusi iPad ya. Happy Plus series 8 GB ini ya pada zamannya sudah mantap jiwa membahana ya. Ya ini sekitar tahun 2012 lah ya, kurang dan lebihnya untuk rilisnya, dan sekarang itu sudah 2020 akhir ya, kurang lebihnya 8 tahun berlalu. Itu terbengkalai begitu saja karena bilang ya itu beli baru setengah bulan lalu muncul lagi tipe-tipe baru dan ini diabaikan. Nah ini saya coba cek ya sobat-sobat semua, ternyata tidak ada respon sama sekali ya. Ya karena memang faktor sudah lama sekali tidak dihidupkan ya, hampir 8 tahun ya. Jadi untuk mengetahui kasusnya yang terjadi pada HP iPad ini, kita akan bongkar saja dulu. Seperti biasa kita punya guru yang namanya power supply ya. Agar tidak mengira-ngira, kita akan melakukan pengecekan menggunakan power supply. Tujuannya itu untuk mengetahui kasus atau kerusakan apa ya yang hinggap di HP ini. Nah inilah penampakannya ya. IC ini sak boto-boto.
dan baterainya itu baterai tanam. Nah, untuk baterai tanam, apabila kita ingin melakukan pengecekan di hardware-nya menggunakan power supply, kita harus jumper dulu ya sobat-sobat semua. Kita cari kutub positifnya. Kalau untuk baterai tanam yang pakai kabel seperti ini tuh mudah ya, tidak seperti HP-HP sekarang kayak Xiaomi. Kita memang harus mencari jalur kutub positif, dan untuk negatifnya sih bisa ditempelkan di kaleng. Kalau ini sudah kelihatan ya, yang positif yang mana, yang negatif yang mana. Nah, ini sudah saya copot kabelnya, lalu kita tambahkan timah dan potong timah nanti itu sekitar ya 5 cm lah ya, atau 7 cm. Gunanya timah itu untuk penghubung ketika kita hubungkan dengan power supply. Jadi jepit buaya yang ada di power supply itu nanti kita akan tempelkan di kutub positif dan kutub negatif, jadi agar lebih mudah saja ya. Nah, ini sudah saya siapkan untuk power supply-nya. Kita sekarang hubungkan, karena tadi mati total, jadi kita ingin tahu apakah penyebabnya di software atau hardware ya. Nah, ini kita hubungkan negatif, positif ke positif ya. Nah, seperti ini. Setelah dirasa semuanya aman, dan jangan sampai nempel ya, nanti konslet. Jadi diusahakan hati-hati ya. Lalu coba kita nyalakan atau kita tekan tombol on off nya, apakah ada pergerakan atau tidak. Nah, itu ada pergerakan ya, harusnya HP itu hidup. Mantap jiwa, membahana ya. Ternyata HP itu hidup. Jadi kesimpulannya, kenapa HP itu mati? Karena baterai itu sangat lama sekali tidak pernah dipakai, jadi kering ya casnya. Nah, jalan satu-satunya untuk mengatasi kasus seperti ini, jadi rata-rata ya di tap-tap kayak Advance dan ya masih banyak lagi, itu kalau mati total kebanyakan baterai itu terlalu habis. Jadi tidak bisa kita lakukan charger tanpa kita kejut dulu menggunakan power supply. Nah, ini saya coba ya untuk kejut baterainya untuk membangunkan ya elemen-elemen yang ada di dalam baterai itu agar bisa dicas kembali. Jadi kalau emang baterai itu masih bagus, biasanya metode seperti ini itu sangat rekomendasi sekali ya. Nah, ini kita naikkan voltasenya ya, terserah, bisa di mentok juga boleh ya, asal ketika kita kejut itu jangan terlalu lama ya, nanti copot ya, pasang lagi. Nah, seperti ini agar baterainya itu tidak rusak, karena pakai voltase itu tegangan tinggi ya, jadi takutnya nanti kalau kelamaan itu bisa melembung di HP-nya. Nah, ini kita tempel lalu kita cabut lagi. Nah, ini bagi pemula, jangan lupa ya sobat-sobat semua, apabila sudah melakukan pengejutan baterai, kembalikan ya voltasenya, hati-hati nih, jangan sampai lupa. Kalau tidak dikembalikan voltasenya, maka ketika kita lupa lalu melakukan pengecekan, akhirnya HP pun langsung mati total ya, karena kelebihan voltasenya. Nah, ini kita akan, setelah ditembak ya, kita gunakan metode cas secara manual dulu, yaitu bisa menggunakan Mister Desktop ya. Ya, kalau males nyopot baterai seperti saya ini silahkan gunakan baterai saja ya, lalu kita hubungkan ke desktopnya. Nah, kurang dan lebihnya itu penampakannya seperti ini ya sobat-sobat semua. Jadi apabila takut bersentuhan antara kutub positif dan negatif, bisa gunakan solasi ya. Nah, ini bisa dilihat barnya jalan ya. Jadi ya kurang lebihnya ya setengah jam lah ya, agar ada isinya dulu.
Kalau sudah ada isinya, itu nanti bisa kita cas melalui charger ya langsung, agar lebih bagus lagi. Nah ini kurang lebihnya ya sekitar seberapa jam ya, nggak ada kalau setengah jam, hanya nambah cas sedikit saja karena untuk pancingan. Nanti bagusnya kita akan lakukan pengecasan ya, itu langsung lewat HP-nya, itu lebih recommended ya, dibandingkan kita pakai desktop. Biasanya kalau kelamaan juga tidak baik, lama-lama baterai juga bisa kembung ya. Nah ini kita coba untuk pasang kembali baterainya. Apakah metode pengejutan lalu penambahan cas ya secara manual itu membuahkan hasil atau tidak? Kalau itu baterainya memang kualitasnya masih bagus, harusnya itu bisa sembuh kembali ya, tanpa harus kita ganti yang baru. Karena melihat fisik dari baterainya itu masih bagus ya, harusnya itu fix down ya. Nah ini sudah terpasang rapi dan jangan sampai bersentuhan ya, nanti bisa konslet ya. Oke, saya coba untuk hidupkan ya sobat-sobat semua. Apakah sudah mampu casnya atau isi baterainya? Nah ternyata belum mampu ya, dan ini saya bantu dengan cas secara langsung ya. Kalau dicabut itu mati, karena memang tadi pengecasan melalui desktop itu sebentar ya, jadi belum begitu banyak, jadi belum bisa mengangkat Android. Oke, ini sudah dipastikan mantap jiwa membahana ya. Jadi dari barang-barang rongsokan kita masih bisa gunakan ya, karena untuk di kampung-kampung itu masih lumayan ya, untuk permainan-permainan anak kecil ini masih banyak dicari. Nah ini layar sentuhnya juga tidak ada masalah. Nanti apabila terjadi masalah di software ataupun hal-hal yang berkaitan dengan software, akan saya upload di channel Teknisi Musafir ya. Oke, ini sudah mantap jiwa membahana dan siap dipajang di etalase ya. Auto panjang guys. Nah itu kalau dicabut karena belum mengisi, jadi ya belum kuat. Jadi untuk layar sentuh gerak-gerak sendiri itu bukan layar sentuhnya ya, apa namanya, nah ini mati. Chargernya itu tidak cocok karena ini saya pakai charger LG, karena untuk chargernya itu lumayan sulit juga kayaknya di masa-masa sekarang. Dia dikasih Nokia yang kecil-kekecilan, Nokia besar ya kebesaran, jadi cocoknya adanya itu sama LG. Nah ini saya coba hidupkan kembali ya, karena memang baterainya itu belum maksimal. Oke, karena ini sudah membuahkan hasil, alhamdulillah. Mudah-mudahan step by step yang sudah kita lalui itu bisa dijadikan pengalaman baru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.